Lalu saudara, benarkah ancaman Presiden Prabowo ini akan menyingkirkan pembantunya yang bandel dan dablek katanya, yang tidak mau kerja untuk rakyat sebagai bentuk reshuffle atau perombakan kabinetnya? Dan jika benar sinyal reshuffle terwujud, menteri mana saja yang dituju kira-kira? Kita akan bahas malam hari ini bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, gimana kalau Partai Golkar membaca pesan yang tadi malam diutarakan Pak Prabowo, bandel dan dablek akan ditindak katanya? Ya, saya kira itu pidato Pak Presiden yang memang seharusnya ya, he's supposed to do like that gitu loh. Artinya ini kan menunjukkan untuk sekian kalinya bahwa Pak Prabowo, Pak Presiden kita tegas. Satu soal korupsi, ya kan. Yang kedua memang semuanya bekerja untuk rakyat, kan itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada apalagi jajarannya yang tidak sesuai dengan dua misi besar itu, ya saya kira memang sudah sangat tepat Pak Presiden menyatakan pernyataan itu. Itu pertama. Nah yang kedua soal reshuffle, saya kira itu juga di dalam peraturan perundangan kita itu kan kewenangan hak privilege-nya presiden, ya. Jadi yang paling tahu kapan perlu atau tidak reshuffle itu dilakukan adalah Pak Presiden sendiri. Nah, tinggal nanti kan kita nggak tahu mana itu yang kemudian tadi pertama perlu atau tidak, ya kita tunggu. Kemudian yang kedua mana saja yang kemudian perlu di reshuffle. Itu yang paling tahu Pak Presiden, karena kan Pak Presiden sendiri yang bisa menilai para pembantu-pembantunya gitu. Nah buat Partai Golkar, saya kira kami punya 8 kader terbaik kami yang sekarang ada di kabinet. Dan tentu selama ini 8 kader terbaik ini sudah teruji, sudah punya pengalaman bekerja sangat baik buat kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan sudah teruji di partai politik, di Partai Golkar kami, makanya kami kirim ke kabinet, apalagi salah satunya adalah ketua umum kami gitu. Nah, tentu kita mengirim kader terbaik itu, mereka bekerja loyal pada presiden dan kemudian juga berdedikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Itu sudah pasti jaminannya, kira-kira begitu. Nah, soal nanti kinerjanya seperti apa, saya kira memang Pak Presiden yang paling tahu dan paling ya tahu persis ya tentang menilai siapa saja kabinet yang. Tapi kalau ada yang bertanya sebenarnya kepada siapa sih pesan Pak Prabowo ini ditujukan? Karena kalau lihat beberapa peristiwa, bukan peristiwa ya, kejadian-kejadian atau polemik-polemik yang terjadi di berbagai kementerian. Kita tahu soal pagar laut, soal LPG, lalu ada lagi soal HGB masih kaitan dengan pagar laut. Ini juga sepertinya menguras perhatian publik yang akhirnya juga memicu Pak Prabowo untuk bereaksi. Apakah reaksi ini ditujukan kepada hal-hal yang sudah saya utarakan tadi, Bung Dali? Saya kira ini untuk umum ya. Untuk umum. Karena kan perjalanan kabinet ini kan bukan seminggu 2 minggu belakangan ini. Ya kan, dan peristiwa-peristiwa itu kan banyak juga peristiwa-peristiwa atau katakanlah pekerjaan dan tanggung jawab kabinet ini kan dilaksanakan setelah memang masing-masing menteri dilantik dan kemudian diberi tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Jadi saya kira pernyataan itu umum dan berlaku kepada seluruh jajaran kabinet di bawah Pak Prabowo, dan penilaiannya saya kira dari awal mereka dilantik menjadi menteri ya sampai sekarang dan besok nggak tahu sampai kapan akan terjadi reshuffle itu gitu. Jadi saya kira tidak ada, kita juga jangan berspekulasi bertendensi bahwa ini ditujukan kepada 1, 2, 3 karena kan evaluasinya nanti kan juga akan menjadi evaluasi menyeluruh saya kira ya. Kan sebagai presiden kan juga akan melihat dari berbagai aspek gitu terhadap kinerja masing-masing kementeriannya gitu. Mas Umam, kemarin kan pada saat 100 hari berbagai survei termasuk di Litbang Kompas, saya menunjukkan atau mencontohkan dari Litbang Kompas saja, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya cukup bagus begitu, di atas 50%, bahkan di atas 60%. Tapi ada juga kalangan yang menganggap
para pembantu Pak Prabowo ini seperti apa ya, lack of abilities to solve the problem, istilahnya begitu mereka bilangnya. Seperti gagap menyelesaikan masalah. Apa betul demikian menurut Anda? Ya, memang dua hal yang harus kita cermati. Pertama, apa yang disampaikan oleh Litbang Kompas misalnya, 80,9% itu merepresentasikan tingginya ekspektasi, harapan, dan juga kepercayaan terhadap kepemimpinan seorang Prabowo Subianto. Tetapi juga di saat yang sama tentu itu menjadi sebuah lecutan bagi para menteri di bawah kepemimpinan Pak Prabowo untuk segera bergerak. Yang menjadi tantangan utama per hari ini adalah cukup banyak. Pertama terkait dengan kompleksitas struktur karena ada penggemukan struktur di dalam kementerian, SOTK-nya juga baru dengan jumlah kementerian yang semakin kompleks. Sementara dengan jumlah itu kemudian per hari ini dilakukan efisiensi anggaran yang kemudian berdampak pada terbelenggunya kerja-kerja taktis maupun strategis di dalam konteks kementerian. Tetapi terlepas dari itu, ternyata dalam proses 100 hari ini memang muncul sejumlah dilema, sejumlah manuver yang kemudian menjadi viral dan menjadi perhatian publik. Tadi disebutkan Mas Radi, mulai dari isu pagar laut, kemudian terkait dengan gas LPG, kemudian terkait dengan tiba-tiba ada seorang menteri dalam sejarah pendidikan di Indonesia di demo habis oleh para pegawainya di kementerian tersebut. Nah, ini semuanya menjadi sebuah dinamika yang kemudian memunculkan ada gap antara ekspektasi yang tinggi dengan realitas dalam konteks tertentu yang kemudian memunculkan assessment kritis dari masyarakat. Nah, ini yang kemudian tampaknya menjadi sebuah basis evaluasi bagi Presiden dengan segala hak prerogatifnya dia. Semalam di acara Harlah 102 Nahdlatul Ulama, beliau menyampaikan, saya takut, kata Pak Prabowo, saya takut mengecewakan rakyatnya. Maka kemudian dia merasa memiliki keberanian untuk kemudian tadi melakukan move yang lebih jauh, maka diberikan warning. Maka kepada siapa yang bandel, siapa yang dablek, tentu ini tadi yang disampaikan oleh Bang Doli memang secara umum. Tetapi di dalam konteks ini sebagai sebuah political warning, tentu diarahkan kepada para menteri jajaran di dalam kabinet yang tampaknya menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang tidak produktif. Maka kalau misal kemudian mereka yang sudah melakukan itu layak untuk kemudian berkontemplasi kembali dan lebih berhati-hati supaya kemudian dalam proses reshuffle yang akan datang tidak menjadi target dalam reshuffle tersebut. Mas Radi. Tadi memang dibilang oleh Bang Doli, ini secara umum sebenarnya warning ini diberikan oleh Pak Prabowo. Tapi malam hari ini mumpung ada Bung Doli sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, saya ingin tanya juga Mas Umam. Ada 8 kader terbaiknya tadi kata Bang Doli di kabinetnya Pak Prabowo. Sejauh ini kinerjanya menurut Mas Umam bagaimana? Ya, sejauh ini memang tidak ada sesuatu yang mencolok betul. Karena tentu di fase 3 bulan pertama, 100 hari tentu dibutuhkan konsolidasi, sinkronisasi. 2 bulan pertama pun juga masih menunggu SOTK yang baru. Tetapi memang di antara 8 kader terbaik di Partai Golkar, memang salah satu yang kemudian mencolok setidaknya ada 2. Pertama yaitu Pak Bahlil yang kemarin tampil dalam konteks kontroversi terkait dengan kebijakan kelangkaan gas LPG, terutama yang 3 kilo dan yang lain sebagainya. Dan ini memang menyangkut perut rakyat. Nah, kalau misalnya kemudian sudah menyangkut perut rakyat, urusannya bisa kemana-mana. Maka video yang viral itu tentu akan berdampak pada kredibilitas, sekaligus bisa kemudian berdampak pada approval rate terhadap pemerintah. Maka statement Pak Dasko kemarin yang secara terbuka akhirnya kemudian menyatakan bahwa kebijakan itu bukan kebijakan Prabowo, tentu itu adalah upaya untuk melokalisir serangan dan juga sentimen negatif dari publik untuk kemudian diarahkan kepada elemen di luar Pak Prabowo. Dalam konteks ini adalah Pak Bahlil. Adapun yang kedua tentu Mas Nusron sebagai Menteri ATR BPN, tetapi Mas Nusron tampil dengan cukup baik, heroik ya terhadap pagar laut, dianggap heroik dan menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Baik, terakhir saya ke Bung Doli kalau gitu. Ini sebenarnya kemarin kontroversi berbagai kontroversi yang ada di berbagai kementerian lah ya boleh dibilang. Salah satunya juga menyangkut dari kader Partai Golkar, Pak Bahlil, ada Pak Nusron Wahid gitu. Sebenarnya menteri-menteri di Partai Golkar saja, saya fokuskan di Partai Golkar. Dengan berbagai kebijakan yang diambil selalu berkomunikasi dengan Presiden atau bagaimana sel ini pola komunikasinya, Bung Doli?
Ya, Bang Doli, sepertinya audionya belum dibuka. Oh Maaf. ya, sorry. Oke. Sorry, ya. Ya. Saya yakin ya, dan ini saya kira berlaku juga bagi pemerintah di mana saja di seluruh dunia ya. Saya kira menteri-menteri yang namanya anggota kabinet pasti mengambil kebijakan tidak pernah di luar dari koordinasi presidennya, gitu loh. Ya, setidaknya sudah ada pemberitahuan, itu paling minimal. Ya, kalaupun kebijakan itu mau diambil. Nah, oleh karena itu, nah bahwa kemudian di lapangan ada dinamika yang dihadapi dan segala macam gitu ya. Nah, memang itu kan tidak bisa terhindarkan ya. Tapi saya yakin bahwa setiap menteri, apapun kebijakan langkah yang diambilnya, pasti sudah berkoordinasi atau juga mendapatkan arahan atau setidaknya diberitahukan lah ya kepada presiden gitu. Nah, termasuk, nah kalaupun kemudian ada dinamika ya, ya memang itu yang pertama kali bertanggung jawab adalah menteri yang bersangkutan mengambil kebijakan itu. Dan saya kira menteri-menteri kami ya terhadap berbagai masalah yang selama ini muncul itu berani bertanggung jawab dan kemudian menunjukkan bahwa dinamika itu segera bisa diatasi. Ya, yang paling penting memang berani mengambil tanggung jawab dengan apapun kebijakan yang sudah diambil dengan pola komunikasi sebaik mungkin dengan presiden tentunya. Nah, sekarang memang soal reshuffle ini memang hak prerogatif presiden, tapi yang jelas wording sudah dikeluarkan oleh presiden, tentu saja ini jadi bahan evaluasi bagi semua partai politik maupun juga yang di luar partai politik, semua jajaran kabinet Merah Putih yang ada di barisan Pak Prabowo dan juga Gibran Rakebuming Raka. Baik, terima kasih Bung Doli, Ahmad Doli Kurnia dan juga Mas Umam telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi.